Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman, setelah kita mempelajari tentang bagaimana cara menghitung pH larutan asam kuat, asam lemah, basa kuat, dan basa lemah, kemudian kita sekarang coba melanjutkan, yaitu reaksi asam dan basa. Artinya apa reaksi asam dan basa ini? Kalau kita kemarin menghitung pH itu satu per satu, asam dan basa saja, bagaimana kalau asam dan basa itu kita reaksikan? Ya, pH-nya bagaimana seperti itu. Nah, secara umum reaksi asam basa itu seperti ini, teman-teman. Ya, asam direaksikan dengan basa, ini akan menghasilkan garam. Ya, umumnya garam, tapi kadang bisa juga hasilnya adalah tambah air. Ya, namun tidak semua reaksi asam dan basa itu menghasilkan air, tergantung reaksinya seperti apa. Tapi secara umum larutan asam ditambah dengan larutan basa itu akan menghasilkan garam dan air. Nah, permasalahannya adalah garam atau campuran dari asam dan basa ini nanti menghasilkan pH seperti apa, gitu kan? Apakah pH asam dan basa itu kalau dicampurkan selalu netral atau 7 atau tidak? Maka kita akan pelajari pada kesempatan ini. Nah, baik, misalnya contoh pada kasus seperti ini, teman-teman. Sebanyak 100 ml HCl 0,1 molar dicampur dengan 100 ml NaOH 0,2 molar. Hitung pH campuran, ya. Nah, kalau kita lihat dua sistem campuran ini, ada dua larutan, ada HCl 0,1 m dan ada NaOH 0,2 molar. Kalau kita gambarkan, misalnya ini anggap saja ini adalah dua larutan yang masih terpisah. Ini adalah HCl, ya teman-teman, 0,1 molar, ya kan? Nah, kemudian di tempat yang lain juga ada NaOH, ya. Ini NaOH 0,2 molar. Nah, kalau dua larutan ini belum dicampur, ya kan, artinya masih masing-masing terpisah, maka kita bisa hitung pH-nya sebetulnya. pH asalnya berapa, ya kan? Ingat, HCl itu adalah asam kuat, ya kan? Maka pH-nya adalah, pH HCl adalah min log dari 10 pangkat min 1. Berapa pH-nya? 1, ya. Jadi pH HCl ini 1. Nah, kemudian, nah, karena ini adalah asam kuat, teman-teman, HCl, maka pH-nya 1, ya kan? Di tempat yang pertama. Nah, kalau kita hitung NaOH pH-nya berapa? Ya, berarti POH, ya kan? Berarti POH, jangan langsung pH, ingat, negatif log dari 2 kali 10 pangkat min 1. Ya. 2 kali 10 pangkat min 1 itu 0,2. Berapa POH-nya? 1 min log 2, ya kan? Maka pH-nya kita bisa hitung, pH sama dengan 14 dikurangi 1 min log 2. Berapa? 14 kurangi 1, 13. Min kali min plus. Nah, 13 plus log 2. Jadi pH untuk si NaOH 0,2 molar itu 13 plus log 2. Sementara pH HCl adalah 1. Pertanyaannya kemudian, kalau dua larutan ini dicampurkan, ya, ini yang punya pH 1, ini punya pH 13, kita campur, ya kan? Nah, apakah pH-nya jadi jumlah keduanya atau pH-nya rata-rata keduanya, ya kan? Itu jumlahkan dibagi 2 atau seperti apa? Nah, maka kita akan tentukan sekarang. Jadi tidak semudah kita jumlahkan ini 1 ditambah 13 jadi 14 plus log 2, tidak, ya. Atau kita jumlahkan dibagi 2, tidak. Jadi kita akan tentukan pH-nya seperti apa. pH campuran antara 100 ml HCl 0,1 molar dicampur dengan 100 ml NaOH 0,2 molar. Oke. Nah, caranya seperti ini. Langkah pertama, kita buat dulu reaksinya, teman-teman, ya. Jadi reaksinya seperti ini. HCl ditambah NaOH ini menghasilkan, nah, Na dari ion positif NaOH itu Na plus ketemu dengan Cl. Jadi NaCl plus OH- dan H plus jadi H2O. Nah, seperti ini, ya. Ini yang tadi Bapak maksud
reaksi asam dan basa itu menghasilkan garam dan air. Nah, garamnya itu NaCl, airnya itu ya H2O, seperti itu. Nah, kalau dia soalnya masih dalam bentuk molaritas M dan mililiter, maka kita buat seperti ini. Ini mol awal, ya, mol yang bereaksi. Nah, terakhir adalah mol sisa. Ya, kalau ibarat kita membuat adonan kue, pasti dalam bahan itu ada yang habis, ada yang tersisa, seperti itu ya. Nah, caranya mol awal itu dihitung dari mana? Mol awal itu adalah, mol itu rumusnya M besar dikali volume. Jadi molaritasnya 0,1 dikali volumenya berapa? Berarti HCl itu 0,1 dikali 100 berapa? 10, ya kan? Oke. Ini 10 karena dia masih mililiter, maka dia adalah milimol, ya. NaOH 0,2 dikali 100 berapa? Jadi 20 milimol. Nah, ini belum ada karena ini adalah mol mula-mula. Artinya tadi masih di tempat yang terpisah antara HCl dan NaOH itu belum dicampurkan, maka ini belum ada. Nah, kemudian yang mol yang bereaksi yang mana? Nah, teman-teman, ingat kaidah kalau misalnya ada adonan yang jumlah bahannya lebih sedikit, maka dia akan lebih cepat habis ya. Artinya yang lebih duluan habis ya bahan yang sedikit tersebut. Ini ada kita punya HCl 10, punya NaOH 20, maka yang habis yang bereaksi yang berapa? Yang 10 milimol. Ini disebutnya nanti adalah reaksi pembatas. Reaksi pembatas itu adalah reaksi yang membatasi suatu reaksi. Nah, ini NaCl berapa? Karena dia 10, 10. Nah, ini di sini koefisiennya 1 semua, teman-teman. 1, 1, 1, 1. Maka ini pun sama. 10 milimol. Ini sesuai dengan hukum jumlah mol berbanding lurus dengan jumlah koefisien. Nah, kalau ini sudah kita sematkan semua jumlah molnya, maka kita akan kurangi, ya. Oke. Nah, jadi sebelah kiri ini adalah reaksi, maka rumusnya adalah mol awal dikurangi mol reaksi, maka sisa, ya. Ini berapa sisanya? 0 kan? Nggak ada berarti ya. Ini berapa? 20 kurangi 10, 10 milimol. Nah, ini berapa? Tinggal turun. Nah, jadi kalau di kanan itu bukan dikurang. Jadi ini kan tadinya tidak ada 0, kemudian ada 10, berarti dia jadi bertambah 10. Jadi bukan dikurangi, malah bertambah ya. Ini juga 10 milimol. Nah, seperti itu. Nah, kemudian dari sisa reaksi yang kita lihat, jadi kita sudah campurkan adonan itu, anggap saja adonan ini asam dan basa. Ternyata di akhir reaksi itu tersisa 10 milimol NaOH. Dan NaCl 10 milimol dan air 10 milimol. Nah, bahasan ini teman-teman, karena ini adalah reaksi antara asam kuat dengan basa kuat, ya kan? Maka nanti menghasilkan garam. Garamnya dia akan bersifat netral. Jadi garamnya itu akan bersifat pH-nya sama dengan 7, ya. Kalau si garamnya, karena dia berasal dari asam kuat dan basa kuat. Bagaimana nanti kalau misalnya asamnya yang lemah, basanya yang kuat, atau dibalik, basanya yang kuat, asamnya yang lemah, maka pH garamnya itu tidak akan 7. Nanti kita akan masuk bahasan hidrolisis atau bahasan penyangga, seperti itu ya, larutan penyangga, bab setelah ini. Oke, nah sekarang kita kembali ke sini. Kalau ini garam NaCl itu pH-nya 7, air juga kan netral, ya, pH-nya juga 7, maka yang diperhitungkan tinggal ini nih, teman-teman. Ya, tinggal sisa dari mol NaOH yang 10 milimol itu. Tentu, kalau misalnya tersisa mol NaOH, maka larutan itu nanti sifatnya basa, ya kan? Karena sifat NaOH itu basa, ya, seperti itu. Nah, berapa pH-nya kalau begitu, Pak? Nah, teman-teman, kita sekarang tinggal lihat pH-nya itu basa. Berapa pH-nya? Maka kita hitung, ya. Sekarang molaritas larutan itu, molaritas campuran atau larutan, ya.
Molaritas campurannya berapa? Rumus molaritas itu adalah mol dibagi volume total. Nah, gitu. Mol dibagi volume total. Nah, berapa molnya? Ya, yang tersisa di sini yang kita perhitungkan hanyalah mol NaOH yang 10, ya kan? Yang ini yang NaCl dan H2O tidak, karena dia tidak mempengaruhi pH istilahnya gitu ya. Maka ini adalah sisa mol NaOH. Kita langsung masukkan 10 milimol dibagi. Nah, volume total itu didapatkan dari volume tadi, campuran antara HCl dan NaOH. Berapa? 100 tambah 100 jadi 200 ya. Nah, jadi dia 200 ml. Seperti itu. Maka kita langsung masukkan ke sini 200 ml. Ya, milinya kita coret, sisanya tinggal mol per liter. Nah, mol per liter itu ya, itu adalah satuan dari molaritas. Ini 10 per 200 juga bisa dicoret 10 per 20. Ya. Oh, sorry. 1 per 20 molar. Nah, 1/20 molar itu berapa? Kita tinggal hitung, ya kan? 1/20 itu berarti berapa, teman-teman? Nah, maka konsentrasinya 1/20 itu adalah M sama dengan 0,05 molar, ya kan? Oh, konsentrasi siapa ini? Campurannya karena sifatnya basa, maka ini berarti konsentrasi basa. Berarti kita hitung pH-nya, berapa pH-nya? POH gitu kan? Min log dari, ini dijadikan pangkat 5 dikali 10 pangkat min 2. Berapa? 2 min log 5 gitu ya. Apakah sudah selesai? Belum. pH-nya berapa? Nah, kita tinggal hitung. pH sama dengan, ya kan, 14 dikurangi 2 min log 5. Berapa jadinya? 14 kurangi 12 itu berarti 12. Min kali min jadi plus. 12 plus log 5. Tara. Nah, jadi ternyata teman-teman, pH larutan campuran ini sebanyak 12 plus log 5, ya kan? Oke? Nah, 12 plus log 5 berarti sifatnya basa. Kita bandingkan tadi dengan asumsi tadi. Ya, pH awalnya 1, kemudian pH yang NaOH 13, pH HCl 1, apakah campurannya jadi rata-rata keduanya? Ternyata tidak. Ternyata hasilnya adalah 12 plus log 5. Seperti itu ya, teman-teman, tahapannya. Bisa dipahami ya? Oke. Nah, jadi cara menjawabnya seperti ini ya. Kita buat dulu reaksinya, tentukan mol awal, reaksi, dan mol sisa. Yang bereaksi itu mol yang lebih sedikit, nanti sisanya berapa. Yang sisa siapa? Nanti apakah basa atau asam. Kalau dia basa, berarti kita hitung konsentrasinya. Caranya adalah mol sisa dibagi volume total. Volume total itu ingat, jumlahkan antara HCl dengan NaOH gitu ya. Kemudian hasilnya 1/20 dijadikan konsentrasi, maka kemudian dia menjadi pOH dan pH-nya 12 plus log 5. Ini adalah cara menghitung pH campuran asam dan basa kuat ya. Ingat, Bapak tekankan lagi, asam dan basa kuat. Kalau dia ada sisa, maka pH-nya sesuai dengan pH zat tersisa tersebut. Pak, bagaimana kalau misalnya ternyata ini sama-sama 10? Berarti kan ini 10 juga nih. Berarti ini kan habis ya. 0, 0. Habis kan? Nah, kalau dia sisa asamnya habis, sisa basanya habis, yang tersisa garam, maka kalau dia berasal dari asam kuat dan basa kuat, maka bisa dipastikan tidak usah dihitung lagi. pH-nya langsung 7. Tapi karena ini ada sisa di asam atau basa kuatnya, maka kita hitung dengan cara seperti ini. Konsentrasinya berapa, konsentrasi campurannya. Oke, itu saja. Terima kasih, semoga bisa dipahami ya teman-teman ya.